Masih bersama Celestia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tuntut penuntasan sejumlah isu lingkungan, ratusan warga di Mataram berunjuk rasa di kantor gubernur. Sidang perdana pembunuhan almarhum Brigadir Nur Hadi digelar Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa menuntut kedua terdakwa dengan pasal berlapis. Masuki masa peralihan musim, ratusan warga di Lombok Tengah dirujuk rumah sakit karena mengidap gangguan pernapasan akut atau ISPA. Pemuda berinisial MN diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Selaparang karena diduga menjamret tas berisi ponsel milik warga yang sedang duduk di pinggir jalan di lingkungan Rembiga Mataram. Tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan korban yang kehilangan sebuah ponsel seharga belasan juta rupiah. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit ponsel pintar sebagai barang bukti. Apa saja waktu itu barang buktinya? Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka tergiur ingin menjamret karena mengetahui korban memiliki ponsel yang bagus. Pakai online apa pakai? Pada saat korban sedang menunggu saudaranya yang di dalam mobil, korban duduk di pinggir jalan. Kemudian pelaku menghampiri korban dan menarik tas korban. Pada saat itu sempat terjadi tarik-tarikan sampai tas korban putus. Untuk total kerugian sekitar 5 juta rupiah karena dalam tas korban ada HP iPhone. Tersangka mengaku baru pertama kali menjamret yang rencananya akan digunakan sebagai modal berjudi online. Korban lagi duduk. Duduk di mana waktu itu korban? Duduk di buk. Di buk? Ya. Di sebelah mana? Di Rembiga. Di Rembiga. Bagaimana caranya saudara melakukan penjamretan? Saya masuk dari gang. Ya. Kembali lagi. Ya, terus? Langsung keluarnya itu saya ambil tasnya. Gimana cara saudara mengambil tas itu? Tangan kiri. Tangan kiri? Ya. Dengan cara meminta? Enggak. Gimana caranya? Langsung lari. Narik ya? Narik. Paksa langsung lari, gas. Atas ulahnya, pemuda 30 tahun itu dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Awaludin dan Tredi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Seorang pria residivis berinisial HL asal Kelurahan Bertais kembali diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Sandubaya diduga usai mengonsumsi sabu-sabu. Dari tangannya, polisi menyita sabu-sabu 7,1 gram, ponsel, alat isap, timbangan, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang resah karena pelaku diduga kembali berbisnis narkotika setelah keluar dari penjara. Adapun laki-laki yang kami amankan, yang pertama inisialnya HL. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan sebelumnya, kami mendapat informasi bahwa saudara HL yang merupakan residivis kasus narkoba diduga kembali berulah melakukan peredaran atau transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, kami melakukan pendalaman dan penyelidikan sehingga akhirnya tanggal 14 Agustus kemarin kita lakukan penangkapan. Tersangka mengaku kembali berbisnis narkotika karena tergiur keuntungan. Apa yang ditemukan di kamu? Ditemukan di samping depan kanan saya 1 dompet berisi sabu. Berapa jumlahnya? Banyak 16 poket. 16 poket per klip? 16 klip. Terus untuk apa kamu bawa sabu itu 16 klip itu? Untuk saya edarkan, Pak. Untuk menjual? Untuk saya jual.
Atas ulahnya, pria 44 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Pak Yogi, apa kabar? Sudah siap jalan? Sehat, Pak? Sidang perdana kasus kematian anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat almarhum Brigadir Nur Hadi oleh dua atasannya digelar Pengadilan Negeri Mataram pada Senin siang. Sidang menghadirkan dua terdakwa yang merupakan mantan atasan almarhum di kepolisian, yakni Yogi Purusa Utama dan IGD Haris Chandra yang diduga menjadi dalang utama kematian korban. Dalam dakwaannya, JPU menjerat kedua terdakwa dengan sejumlah pasal primer, yakni pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 354 ayat 2 junto pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan berat. Keduanya juga didakwa melanggar pasal 221 junto pasal 55 ayat 1 tentang upaya menghalang-halangi proses hukum. Jaksa penuntut umum membeberkan peran keduanya dalam rangkaian penganiayaan berat terhadap korban hingga menyebabkan Brigadir Nur Hadi tewas di sebuah kolam renang di villa kawasan Gili Trawangan. Jaksa juga mengungkap saat melakukan kejahatan kedua terdakwa dalam pengaruh minuman keras dan juga narkotika. Menurut JPU, dakwaan tersebut berdasarkan hasil perkembangan kasus dan alat bukti selama rangkaian penyelidikan kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Intinya, surat dakwaan tadi yang disampaikan itu berdasarkan alat bukti. Alat bukti kan ada alat bukti saksi, alat bukti ahli, dan ada beberapa ini kan menggunakan scientific investigation. Karena sejak awal kan sudah ada usaha sedemikian rupa untuk menghilangkan beberapa barang bukti, termasuk hasil visum tadi itu sampai ada 3. Terus kemudian nanti ada CCTV, ada ahli, dan itulah dikombin nanti. Merespon dakwaan JPU, kedua penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan karena ada pasal-pasal tambahan yang dinilai memberatkan kliennya. Kami tadi menyimak apa yang menjadi materi bacaan jaksa penuntut umum. Banyak hal-hal yang menurut hemat kami yang tidak sesuai, makanya kami akan mengajukan keberatan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Ya. Jadi nanti kami akan bacakan materi eksepsi tadi ditunda dalam 1 minggu. Di proses hukum dari awal sampai disidangkannya Saudara Gede Aris, proses hukumnya itu semena-mena. Baik dari adanya ketidakpastian hukum karena ada pemasangan pasal yang berubah dan itu memberikan membuat ketidakpastian hukum dan membuat kesulitan saudara terdakwa untuk melakukan pembelaan. Kematian Brigadir Nur Hadi terjadi di sebuah villa di kawasan wisata Gili Trawangan pada tanggal 16 April lalu. Korban awalnya dinyatakan tewas tenggelam, namun dalam penyelidikan terungkap kalau korban meninggal karena dipukul dan dianiaya oleh kedua atasannya. Dalam kasus ini, kepolisian menetapkan 3 orang tersangka, yakni 2 mantan perwira polisi, Yogi Purusa Utama dan Haris Chandra yang merupakan atasannya, serta seorang perempuan bernama Misri Puspitasari yang merupakan teman wanita dari salah satu tersangka. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Puluhan ribu keluarga di Kota Mataram masuk data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN sebagai penerima manfaat bantuan langsung tunai sementara dari pemerintah pusat. Dinas Sosial mencatat sebanyak 47 ribu keluarga nantinya akan mendapatkan BLTS sebesar Rp300.000 yang disalurkan selama 3 kali mulai bulan Oktober, November hingga Desember. Warga penerima BLTS merupakan keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 dan merupakan masyarakat yang tidak mampu berdasarkan hasil validasi data terbaru dari Kementerian Sosial.
Pemkot berharap bantuan yang diberikan dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan keperluan sekolah anak-anaknya. Disampaikan oleh Pak Menteri, sudah disampaikan, dan ya kita tunggu saja SK-nya seperti apa. Dan benar itu satu KK nilainya sampai 900.000. Ya, sudah diumumkan 900.000 ya. Nanti kita lihat berapa orang yang akan menerima di Kota Mataram. Oh, belum ada data. Belum kita tahu. Kisaran berapa? Nah ini makanya kita nggak tahu, nggak bisa nebak-nebak kalau ini ya. Tapi yang pasti tahun ini ya. Tahun ini sampai dengan Desember, ini kan programnya 3 bulan kan, Oktober, November, Desember. Bantuan tersebut belum bisa direalisasikan karena pemerintah Kota Mataram masih menunggu surat keputusan atau SK penerima BLTS yang akan diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.